Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadi segala bentuk kezaliman, ya Allah benci. Allah nggak suka dengan bentuk apapun kezalimannya. Sampai pun kita menzolimi diri kita sendiri, ya Allah benci. Apalagi kita menzolimi orang lain. Seperti doa yang diajarkan oleh Abul Bashar Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya kami telah zalim pada diri kami sendiri. Sungguh andaikan Engkau tidak memberikan kami ampunan, tidak memberikan kami rahmat, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini doa Nabi Adam ya. Karena Nabi Adam dengan segala pengakuannya, beliau mengakui bahwa telah menzolimi diri mereka sendiri. Nabi Adam dengan Hawa itu ketika makan buah khuldi, yang itu merupakan jebakan dari iblis, yang akhirnya kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam merasa bahwa beliau menzolimi diri mereka sendiri sehingga Allah memberikan peringatan dan hukuman. Artinya bahwa kezaliman apapun bentuknya Allah benci. Baik itu menzolimi diri kita sendiri atau kita menzolimi orang lain. Ya. Sehingga kita diajarkan satu sholawat ya. Ini sholawat ini banyak disenandungkan di masjid-masjid ya, di musola-musola. Bahkan anak-anak kita itu yang masih kecil hafal sholawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini namanya salawat ashghil ya. Salawat ashghil ini sangat bagus, terutama untuk memberikan mereka hukuman orang-orang yang zalim. Tapi bukan berarti ini sholawat sebagai pemberian balasan kepada orang zalim, bukan ya. Namanya sholawat kita niatkan untuk Rasulullah ya. Bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk memberikan kecelakaan kepada orang lain, tapi kita bersholawat adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sholawat ini dulu oleh orang tua kita, ulama-ulama kita, terutama santri-santri di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, mereka kemudian mengamalkan sholawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, serta wa ashghilil zalimin bi zalimin. Nah, ini ada kalimat yang sangat penting. Wa ashghilil zalimin bi zalimin. Ya Allah, sibukkanlah mereka orang-orang yang zalim dengan kezalimannya. Ya, bukan hancurkanlah, tapi sibukkanlah mereka orang-orang zalim dengan kezalimannya. Ini sebetulnya salawat ashghil ini akan sangat besar fadilahnya ya kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita mengajarkan ya, anak-anak kita di musola-musola, di masjid-masjid, ya, setelah mereka azan sambil menunggu iqamah, mereka membacakan sholawat ini. Dan Allah mengabulkan tentu ya, karena sholawat ini ya dalamnya ada
melibatkan nama baginda Rasul. Ashghilil zalimin bi zalimin, ya Allah, berikan kesibukan orang yang zalim dengan kezalimannya itu. Kita tahu dulu zaman Belanda dan Jepang, kita membaca dalam sejarah bagaimana orang tua kita begitu sengsara ya. Begitu sengsara ketika mereka dijajah oleh Belanda. Belanda pergi datang Jepang. Sehingga dengan sholawat ini ampuh sekali memberikan ya, kekuatan spiritual kepada para pejuang-pejuang kita yang mereka kebanyakan umat Islam. Ya walaupun ada dari agama-agama lain ya yang mereka ikut berjuang, tapi mayoritas karena Indonesia waktu itu juga sudah paling banyaknya adalah umat Islam, maka orang yang banyak yang terlibat di dalam pergerakan perjuangan melawan penjajah juga banyak dari kalangan umat Islam. Bahkan banyak di kalangan para santri-santri, kiai-kiai mereka mengerahkan semua santrinya untuk berjuang, jihad, membela agama, mengusir penjajah. Dan dengan sholawat inilah kemudian Allah memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan, kekuatan iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin, sehingga mampu menghancurkan kezaliman orang-orang penjajah Belanda maupun Jepang. Washghilil zalimin bi zalimin, ya Allah, sibukkan mereka orang yang zalim dengan kezalimannya, sehingga mereka kemudian menyibukkan diri, tidak kemudian menzolimi orang lain. Biarkan mereka zolim dan kezolimannya. Biarkan mereka itu sibuk dengan kezolimannya. Sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk menzolimi kita. Biarkan mereka ditipu dengan kezoliman mereka sendiri. Berikan mereka kesibukan dengan kezoliman mereka sendiri. Sehingga kita diberikan kekuatan. Wa akhrijna min bainihim salimin, kata Allah. Ya Allah, keluarkan kami dari mereka, dari kezaliman mereka ya. Keluarkan kami dari kezaliman mereka. Selamatkan kami dari kezaliman mereka, orang-orang yang zalim. Karena ya kita sering melihatlah di lingkungan kita banyak orang-orang yang zalim dengan hartanya, ya. Zalim dengan hartanya, mentang-mentang dia orang kaya, orang banyak uangnya, dia zalim, ya. Tidak mau berbagi, dia bakhil, pelit, kikir, medit, ya. Nggak mau berbagi, namanya orang zalim di dalam harta itu. Ada orang yang zalim di dalam ilmu, ada juga. Dia orang pintar, dia orang alim, segudang ilmu pengetahuannya, tapi dia sombong dengan ilmunya itu. Dengan ilmunya dia merendahkan orang lain, dengan ilmunya dia melecehkan orang lain. Dia merasa paling hebat, paling pintar, paling berkuasa, paling alim. Dia zalim dengan kealimannya. Bahkan terkadang dia ya, tidak mau berbagi ilmu. Ini juga zalim. Tidak mau berbagi ilmu. Ya, orang kemudian kalau dia diwajibkan mencari ilmu, kan akan berentet itu. Kewajiban berikutnya apa? Menyebarkan ilmu. Kita bukan hanya diwajibkan untuk mencari ilmu, tapi kita diwajibkan pula untuk menyebarkan ilmu itu. Tapi jangan sampai kita dengan ilmu itu kita membusungkan dada, ya. Kita tinggi hati, kita sombong, angkuh, ya. Kemudian menganggap orang lain bodoh semua. Semua harus saya yang menangani, semua harus saya yang mimpin. Semua harus campur tangan saya. Kalau tidak, enggak sah. Nah ini orang merasa pintar, dia kemudian zalim. Namanya orang zalim dengan kepintarannya. Kita harus seperti padi ya, semakin bersih semakin menunduk. Ulama-ulama kita Masya Allah, mereka tawadhu ya, rendah hati, ucapan juga sejuk, ucapannya penuh dengan kesopan santunan, penuh dengan etika. Antar ulama juga mereka saling cium tangan. Subhanallah ya. Kita kalau melihat ulama-ulama kita saling bertemu, mereka berpelukan, saling berebut cium tangan. Saling tawadhu mereka itu. Gak kayak model kita, baru ilmu secuil sudah tingkahnya tengil ya, sudah baru menyantren
2-3 tahun begitu pulang kampung gayanya kayak ulama. Semua disalahkan. Semua hanya dia yang benar itu. Orang tua kemudian dilibas, orang tua ditinggalkan, orang tua diabaikan. Saya yang paling pintar. Menyantri baru 3 tahun sudah belagu. Bagaimana kalau kemudian dia menjadi seorang ulama? Ulama kalau belagu ya Masya Allah. Ya. Sok keminter, ya. Orang pintar itu bagus. Tapi kalau keminter, itu namanya orang yang merasa dia paling pintar. Ini jelek ini. Ya. Dia jelek gitu. Karena dia sudah merasa orang yang paling pintar. Tertipu dengan ilmunya. Ada orang yang zolim karena status sosialnya, jabatannya. Wah ini juga ada. Ya. Dia seorang pejabat, bukannya dia kemudian menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk dia mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada Allah, malah jabatannya disalahgunakan. Ya. Ketika dia nangkring jadi pemimpin, jadi menduduki pucuk pimpinan, dia zalim. Dia mengeluarkan aturan-aturan yang seenaknya sendiri. Dia membuat kebijakan-kebijakan yang orang lain kemudian dirugikan dengan kebijakannya. Kan mestinya pemimpin yang baik itu dia harus merakyat ya. Dia mencari apa sih maunya rakyat. Dengarkan keluhan rakyat. Rakyat minta apa sih? Mau seperti apa sih? Didengarkan. Kemudian dijadikanlah itu masukan-masukan dari masyarakat, dari rakyat ya, untuk membuat kebijakan. Jangan kemudian rakyat minta A, dia membuat kebijakan B, nggak nyambung itu. Akhirnya kebijakannya tidak maslahat untuk masyarakat. Orang zalim, bahaya itu ya. Berbahaya kenapa? Yang dia pimpin mungkin ada ulama, ada fakir miskin yang doa mereka mustajab. Kalau kita menzolimi rakyat kita yang mereka banyak dari kalangan para ulama, dan juga banyak mustada'afin, mereka juga orang-orang yang miskin, orang yatim piatu ya. Anak yatim piatu kita zolimi, Masya Allah ya. Kontan itu balasannya. Ya. Hancurkan ya bagi mereka orang-orang yang dengan kezolimannya kemudian dia membuat orang lain menjadi sengsara itu. Seperti Fir'aun, Namrud ya. Mereka membuat aturan seenaknya sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, 350 tahun ya Indonesia dijajah Belanda. Aduh, bisa diusir gitu. Kita bayangkanlah 350 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu, waktu yang begitu lama itu. Karena kita memang ketika itu masyarakat kita, orang tua kita masih jauh dari ilmu, masih begitu bodoh sehingga sulit untuk bersatu. Ketika sulit untuk bersatu ya gampang digempur oleh orang-orang Belanda ya. Tapi dengan doanya para ulama, doanya para kiai, para habaib, dengan santri-santri mereka di pondoknya dikerahkan untuk berdoa kepada Allah. Asyghilil zalimin bizzalimin, ya Allah sibukkanlah mereka orang yang zalim dengan kezalimannya. Sehingga mereka capek gitu. Mereka berbuat zalim kemudian capek. Kalau sudah capek, ya mereka akan hilang kekuatannya itu. Kalau sudah hilang kekuatannya, ya gampang untuk digulingkan. Wahrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkan kami dari mereka. Maksudnya bukan keluarkan kami dari kampung itu, bukan. Tapi keluarkan kami dari kezaliman mereka. Selamatkan kami dari kezaliman mereka. Ya, selamatkan kami, lindungi kami dari kezoliman mereka. Jangan sampai kami termasuk objek kezoliman mereka. Ya. Nah hati-hati orang yang zolim. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati orang yang zolim karena dia akan kebagian doa dari sholawat asyghil ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang zolim juga. Ya. Jangan-jangan tuh. Kalau kita termasuk orang yang zolim, kita kebagian tuh doa yang kurang baik dari sholawat tadi. Ya, walaupun ada sebagian saudara kita yang membid'ahkan sholawat ini, sholawat yang tidak bersanad katanya ya. Yang jelas kita melibatkan nama baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Setelah itu kita bebas berdoa apapun. Ya kita nggak mungkin dong berdoa jelek kepada orang yang baik. Kita nggak mungkin berdoa keburukan kepada orang yang baik, kan nggak mungkin. Ya. Minimalnya kita mendoakan orang yang buruk itu agar keburukannya akan dihentikan, itu kan. Kalau tidak ya kita boleh saja memberikan doa jahat kepada orang yang sama sekali jahat kepada kita. Kita harus bangkit ya, bahwa kita tidak berhak dizalimi. Ketika dizalimi ya kita bangkit itu. Dan hanya Allah lah yang kita berhak untuk minta tolong, itu kan. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Berikan mereka balasan yang terbaik menurutmu orang-orang yang menzalimi hamba. Kalau menurutmu yang diberikan yang pantas adalah pembalasan yang tidak baik, ya silakan itu. Kita kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan balasan kepada mereka orang yang menzalimiku dengan balasan yang pantas menurutmu. Yang pantas menurutmu itu. Artinya kita berarti lepas tangan. Kita tidak mendoakan baik, tidak pula mendoakan buruk, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tidak mau dijadikan sebagai bahan kezoliman, objek kezoliman. Ya. Karena dengan kita dizolimi ya kita khawatir kalau kemudian kita lupa, kita khilaf mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kemudian kabul itu. Ya, makanya kita hati-hati kepada orang yang menzolimi. Orang yang dizolimi itu doanya makbul itu. Orang yang dizolimi doanya makbul, doanya diijabah oleh Allah. Hati-hati jangan sampai kita menzolimi orang lain. Apalagi mohon maaf ya subhanallah, menzolimi orang tua, naudzubillah, jangan sampai. Orang yang dizalimi, disakiti, diinjak-injak, ya, doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa khawatir jangan-jangan kita termasuk orang yang zalim, ya, kita banyak berdoa, ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, andaikan aku termasuk orang yang zalim, ampuni ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita boleh ya membaca sholawat ini anak-anak kita di masjid-masjid ya, di di musola-musola ya. Setelah azan kita membaca doa asgil ini. Itu mengganggu kata sebagian orangnya. Mengganggu orang. Ya itu kan kita bersolawat kok. Ya, kita bersolawat sambil menunggu iqamah. Itu kan ya baik kalau kemudian ada yang merasa terganggu atau tidak setuju bahwa solawat itu tidak boleh dilantunkan menggunakan speaker, menggunakan pengeras suara setelah azan, mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Ya ada yang sebagian mengatakan seperti itu, ya persilakan saja. Tapi ya, pepujian setelah azan itu tidak ada jeleknya, tidak ada keburukannya. Kalau kemudian ada yang merasa terganggu, ya tinggal dia bagaimana caranya untuk sholat dengan khusyuk ketika ada suara sholawat itu. Toh yang kita lantunkan bukan nyanyian, ya, bukan lagu-lagu, tapi sholawat. Kenapa kita kemudian terganggu dengan suara sholawat tadi? Ya, kita kembali kepada kita bagaimana belajar sholat khusyuk ketika sholat sunnah. Ya, kita mendengar ada sholawat setelah azan ini.